Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, anak-anak kami jemaah tarawih musalla al-mukhlisin yang saya banggakan karena Allah, pada malam ini malam ke-12 ya. Saya tadi belum ada jadwal, kemudian saya bilanglah ke grup MUI Syahulu. Kebetulan bapak saya ketua MUI Syahulu, Dr. M. Yusuf Ahmad. Nggak ada juga jadwal. Akhirnya saya pergi ke INMI di Jalan Duyung. Jalan Duyung ya. Karena saya masuk INMI juga, tapi baru masuk. Sampai di INMI, sholat zuhur di masjid dekat itu. Kemudian sekitar jam 1:30 ditelepon sama Ustadz Sapri. Ustadz, tolong gantikan saya di musholla al-mukhlisin. Oke? Oke. Sampaikan salam saya kepada jamaah. Ini saya sampaikan sekarang. Salam dari Ustadz Sapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya bacalah Quran, karena saya tiap hari baca Quran. Baca saya Quran sampai habis baca Quran, jam 1.38 pergilah saya ke rumah sakit Prima. Rumah sakit Prima di dekat As-Sofa. Untuk apa saya ke rumah sakit Prima? Untuk menjenguk Ustadz Tarmizi, Pak. Nah, itu kejadiannya asli kok. Nah, ada Ustadz Tarmizi yang udah lama di UIR kerjanya, bahkan dia adalah guru saya ngaji waktu saya SD dulu. Kami SD dulu tinggal di UIR, belajar ngaji sama Ustadz itu di Masjid Munawarah. Rupanya beliau akhir-akhir ini sakit stroke. Masuk di hotel rumah sakit Safira ya, supaya nggak tegang. Masuk rumah sakit Safira, kemudian dibawa ke rumah sakit stroke Bukit Tinggi. Kemudian hari Rabu dia dibawa malam Minggu sampai di rumah sakit stroke Bukit Tinggi. Hari Rabu sudah sampai di sini ke rumahnya. Kemudian naik lagi, bawalah ke rumah sakit Santa Maria selama 10 hari. Rupanya habis dana juga sekitar kira-kira kata keluarga 45 juta. Enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan di Santa Maria. Saya khawatir kemarin kalau Santa Maria meninggalnya bahaya juga nih. Kena haleluya juga Ustaz Tarmizi. Lalu dibawalah ke rumah sakit Prima, karena rumah sakit Prima alhamdulillah kami UIR kerjasama. Tadi saya sampai di situ berbicara, bincang-bincang sama adiknya, sama emaknya, sama keluarga. Sudah 9 hari saya duduk. Tak lama kemudian jam 14.43 langsung dokter print dan mengatakan Bapak sudah tiada. Maksudnya Ustadz Tarmizi ini. Baru saya menenangkan ibunya, sabar Bu, sabar. Kemudian ada kakaknya minta maaf kalau ada salah, karena saya sekantor sama Ustadz itu. Kami di
Lembaga Dakwah Islam Kampus UIR LDIK. Ulama saya sampai di sini. Akhirnya rupanya kabarnya akan dikebumikan di Lubuk Siam. Beliau adalah imam juga, imam Masjid UIR Al-Munawwarah. Itu sejarah sedikit aja ya. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita melafazkan dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita yang senantiasa sholawat, salam, bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat pertolongan syafaatnya Rasulullah, itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan bicara tentang produk halal. Oh iya, tulis di dalam agama Islam. Ibu-ibu sering kan melihat label halal, ya ada kan? Di berbagai itu mungkin ada juga tuh di Aqua, di produk-produk sarden, Indomie ada label halal. Ini yang mengasih label halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa dikasih produk halal itu label halal? Supaya kita umat Islam laki-laki atau perempuan mengerti ini halal untuk dikonsumsi. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, sebenarnya bukan untuk orang Islam saja, orang yang pakai peci saja, orang yang pakai jilbab saja, tapi semua orang, mau dia Hindu, mau dia Batak Kristen, mau dia Buddha, mau dia Konghucu. Karena di sini ayatnya adalah ya ayyuhan nasu, hai orang-orang, kulu makanlah, mimma fil ardi halalan thayyibah, apa yang ada di bumi. Dua syaratnya, satu syaratnya halal, satu syarat lagi adalah bang thayyib, thayyibah harus baik. Halal saja belum bisa, tapi kalau udah halal ditambah thayyib, baru dia kaki kanan dan kaki kiri saling melengkapi. Apa contohnya Pak Ustaz? Halal tapi enggak thayyib. Asam lambung boleh enggak minum asam? Enggak boleh. Kenapa? Enggak thayyib bagi badan orang yang lagi menderita. Asam urat boleh enggak makan kacang?
Boleh sikit aja kalau teragak, kalau banyak jangan. Nanti payah berjalan. Ya. Apalagi? Minum gula putih bagi yang sakit diabetes boleh enggak? Boleh sikit aja. Kalau semua dihantam, manisan dihantam, sirup dihantam, apalagi? Teh dihantam. Nanti gulanya naik. Makan santan untuk kolesterol boleh enggak? Halal enggak? Halal. Tapi apakah thayyib? Tidak. Ini maksudnya Allah ada halalnya, ada baiknya. Semua manusia sama hukumnya, tidak orang Islam saja. Kenapa ini hukumnya sama untuk semua manusia? Baik anak kecil, laki-laki, perempuan, dah tua, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Saya bilang, ngapa sama halal dan thayyibah harus baik yang dimakan, yang diminum? Kenapa? Karena yang menciptakan semua tumbuhan-tumbuhan ini adalah Allah. Bang Toib. Yang menciptakan air dari pegunungan ini, dari pegunungan. Siapa yang menciptakan air dari pegunungan ini? Allah. Ya, coba dulu diminum dulu. Halal enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada-ada aja tuh. Tapi nggak apa-apa, biar masuk ilmunya. Ilmu itu harus santai. Karena kalau orang lagi ngobrol-ngobrol itu masuk. Kalau lagi ceramah mungkin masuknya apa? Enak ceramah tadi, enak ustadznya, bolak-bolak. Apa isinya? Nggak masuk ilmunya. Tapi kalau santai begini, makanya kalau kita di kedai-kedai atau lagi santai makan, itu ilmu itu cepat masuk. Kenapa? Posisi kita tidak lagi dalam keadaan tegang atau kaku, santai. Halal dan Bang Toye. Di dalam surat Al-Maidah juga begitu. Allah berfirman ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Sama juga. Makanlah dari apa yang ada di bumi, halal lagi baik. Saya teringat ada lagu anak-anak tuh. Dua mata saya apa? Yang kiri dan kanan. Dua telinga saya, ya yang kanan dan kiri. Dua tangan saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, tidak berhenti. Alamak. Jadi halal ini pertama memang halal fisiknya. Halal fisiknya. Airnya halal. Roti halal. Lotek halal. Apa lagi? Cendol halal, fisiknya halal. Nanti kita cerita sedikit tentang halal yang lain. Saya ceramah di Teropong, saya bilang apa? Perut kita ini, Bu, perut kita ini, Pak, adalah perut selektif. Kampung tengah kita itu, kampung tengah yang pakai seleksi. Maksudnya apa? Pakai seleksi. Tempe halal, makan. Tahu halal, makan. Onde-onde halal, makan. Apa lagi? Air sirup halal, minum. Fanta halal tak? Halal, minum. Kodok
Ah, kodok minggir. Cicak minggir. Seleksi, nggak asal masuk. Apa lagi? Umang-umang minggir. Hal-hal yang haram minggir. Hal-hal yang halal masuk. Gunanya apa? Coba ini dia. Ini dia. Apa gunanya makan minum tuh halal supaya masuk ke perut orang beriman? Apa gunanya? Makan minum tuh gunanya untuk energi. Kalau kita energi sudah kuat karena kita udah buka tadi, bisa kita sholat tarawih. Betul? Coba kalau orang itu biasanya minum tua, apalagi minum whisky, apalagi makan B2, apa yang dipikirkannya nanti? Energinya untuk apa? Makanannya saja sudah negatif, ya. Apa yang dipikirkannya? Apakah dia memikirkan musola mukhlisin? Ada enggak orang yang kedek tua? Kita kayaknya bantu deh musola mukhlisin. Ada enggak? Karena makanan mereka, minuman mereka masuk ke tubuh mereka, menjadi pikiran mereka, sehingga mereka berpikir yang kayak mana lagi kita ini nyari ayam supaya kita colong. Rumah siapa lagi yang kita akan ambil? Apa lagi? Di mana tempat judi supaya kita banyak uang, ya kan? Karena makan, minum yang masuk ke dalam tubuh adalah haramun. Tentu berpikir tentang haramun. Ibu-ibu pernah tak nengok anak-anak yang susah makan? Susah kali dikasih makan. Harus nonton boboiboy dulu. Harus nonton HP dulu baru bisa makan. Pernah tak? Apa sebabnya tuh? Coba dipikir. Apa sebab anak balita, anak SD susah makan? Coba kita berpikir sekarang. Keponakan saya di rumah juga gitu. Kadang berlari-lari baru bisa disuap satu suap. Apa sebabnya dia susah makan? Sudah kenyang, iya kan? Kalau perutnya sudah kenyang, tentu dia nggak mau makan. Tapi kalau perutnya lapar, mau nggak dia makan? Tapi kadang-kadang anak-anak itu jarang laparnya. Bagaimana dia supaya dia lapar? Bagaimana dia supaya lapar? Anak-anak nih, itu kasih kesenangan. Nonton boboiboy katanya, nonton HP, atau makanya kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu ajak bercanda anak-anak itu. Anak kita itu diajak bergaul, diajak bicara, ya. Walaupun dia masih 2 tahun, 4 tahun payah bicara, ajak dia bicara sesuai dengan pikiran anak. Jangan pula kita ajak cerita Prabowo, cerita Ganjar Pranowo, nggak masuk. Ajak dengan cerita mereka. Keponakan saya itu sering akrab sama saya. Kadang kalau nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, saya makan, mau dia makan. Nanti kalau ada emaknya, udah teriak-teriak, makan, baru satu suap. 14 kali teriak baru satu suap. Kalau sama saya, enggak. Saya makan nasi, mau makan, ya kan? Ya betul kan? Ajak mereka bicara, berikan mereka kesenangan, kasih mereka agama. Makanya kalau di Minang, orang Minang-Minang itu, nenek mama itu pantang kalau ngasih makan anak-anak sambil berlari. Itu pantang tuh, nenek mama di Minang tuh tidak membolehkan ngasih makan anak-anak sambil berlari. Nanti efeknya apa? Efeknya nanti dia suka juga berlari-lari. Kalau dia perempuan, nanti ada kawannya laki-laki berlari dah tuh. Masih SMP udah pandai-pandai naik Honda kita di rumah, dah hilang nanti sore-sore itu.
Itu dampak daripada kita kurang pandai memakai cara agama dan cara adat yang baik untuk mengolah jiwa dan pikiran anak. Salah satunya daripada makanan minuman yang baik. Makanya orang-orang tua dulu dibilangnya, "Nak, carilah kerja. Apapun kamu kerja, nak, silakan. Yang penting halal." Nah, kan gitu. Saya kadang-kadang takut juga Bu, Pak. Saya kadang-kadang kalau di kantor ya kan duitnya entah dari mana kan takut juga. Kadang kita kerja sedikit dapat duit banyak. Cara saya gimana supaya itu tidak menjadi darah daging saya, tidak menjadi daging anak saya, istri ya? Saya ajak orang traktir. Ajak traktir. Nah, dengan begitu ajak orang sedekah, dengan begitu mudah-mudahan duit ini tidak tahu dari mana. Kita nggak kerja, orang banyak kerja, misalnya tukang sapu itu kan banyak kerja dapat duit sedikitnya. Kita kantor duduk-duduk aja dapat duit banyak. Itulah cara saya. Yo Bu, tukang sapu, beli buah, ambil buah. Yuk Bu, Pak, tukang sapu kebersihan. Nah, apa lagi? Mau makan, ayo. Sering saya buat gitu. Membersihkan rezeki saya yang syubhat tadi, tidak tahu tidak joleh dari mananya asal-muasalnya dah. Kita kalau kita terima semuanya, takut saya itu lagi nanti menjadi penyakit. Saya paling takut sakit tuh. Biarlah saya ini menengok orang sakit aja terus dalam hati saya. Nengok sakit di Santa Maria, nengok sakit di Prima, nengok sakit di Olbros, menjenguk sakit ini. Biarlah begitu aja hidup saya, tidak apa-apa lah. Jangan saya ini yang terbaring sakit. Dengan menjaga makanan, minuman haram, mana asalnya, maka kalau nggak ngerti, saya bagi-bagi sajalah. Inilah tadi setelah halal fisik dan halal minumannya. Sekarang halal dari mana datang uangnya. Hati-hati. Mudah-mudahanlah kita terhindar dengan izin Allah dan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, mana yang ada aku makan, aku minum dari rezekimu yang tidak sesuai dengan aturanmu, maafkanlah kami. Sehatkanlah badan kami, terimalah ini, jadikanlah ini energi yang baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi